mana coba? Harimu di saat sini menungguku sangat perih. Datangnya tanpa aku tahu. Sepertinya ada misteri di balik misteri yang harus ku ungkap sendiri. Ku lakukan perjalanan fana yang tak terjangkau oleh akal sehat dan sanubari. Hembusan nafas gaibmu selalu menghantui di benakku. Sehingga ku menyebutmu adalah hampa. Seperti ada antara dan tiada. Aku tahu diri ini tidak bisa jauh darimu. Walaupun aku tahu dirimu tidak bersama aku di sini. Seperti angin bisa aku rasakan, tapi tak bisa aku pegang. Musuhmu tak akan bisa. Oh, ku wujudkan, tapi rasa sejatimu selalu bisa abadikan. Ada misteri di balik misteri antara ada dan tiada. Engkaulah kesunyian yang abadi. Balik kalau budala. Eh? Mana?
berarti. Kalau ada orang masih tanahnya udah gitu. Kembali. Tentu ya. Bedanya nggak ada telepon. Nggak ada. Tapi yang di telepon lagi. Yang mana? Banyak soalnya Malangiran ini yang mana? Ada yang buka sama jembatan itu. Hah? Nah ini menyambung dia. Ini menyambung. Ah, Bunda Yani. Hah? Telepon. Ini kan telepon di imamnya. Yang pakai pelikat tuh. Kayu. Kalau telepon gitu. Hasilnya banyak loh, lumayan loh. Dapat duit. Ini ada kan? Ya. 5 kilo coba ya. Sudah lama ya, oh iya, sudah lama. Manggil. Pelan dulu. Ini yang parahnya ini sebelah mana? Kalau ini ada jembatan dengan itu. Nomornya Gus Imam berdiri, yang lain memang gitu. Nggak ada jaringannya berarti. Hah? Masih jam berapa? Ya harus diangkat dong. Kalau mereka bawa mobil ya, Nggak boleh. ya kalau kenal boleh saja. Ini ngomong langsung. Iya. Kalau kenal boleh-boleh aja. Oh kayak jalan mana ya? Ada ini saja itu, di sana tuh, ada jembatan. Begitu. Iya, tembusannya ke pantai itu. Tapi kok dua gitu. Ini ada yang tadi. Mereka yang keperluan ngapain? Oh, enggak ada. Jauh bu. Hah? Jauh. Bus ini gini. Ada dua bus, ada bus sebelah kanan. Ada posko di situ dulu, tahu nggak sekarang?
Kok ya? Sebelahnya nih. Ada jalan. Ah ini nih. Ada jalan. Bambu-bambu kan? Masih ini enggak? Lewat pantai, lewat sana gitu. Bang, sini. Sini. Mas. Nah, di daerah sini nih, gang-gang sini nih, jalannya sudah. Ini apanya? Ada gang, ada jalan masuk. Jatuh. Kadang-kadang motor nanti kelihatan. Ini ada ya? Ini itu ada. Ada aja ya. Pokoknya tadi ke sana itu tadi mau. Tinggal tadi mau tapi nggak mau. Soalnya nggak mungkin mereka jauh ke sini. Begini. Hah? Gini ini jalannya. Terus ada buntu. Nggak ada sudah. Itu bu jangan depan itu. Mana? Bukan. Ini nggak ada nih. Jadi jalan tadi itu dah. Daripada bahaya. Bahayanya enggak ya. Ah iya, ular. Lepas macan. Ya itu macan saya. Saya harimau nya. Dia nih kayaknya dia nih. Yang mana gitu? Orang yang mana? Kalau lewat pesisir tadi pinggir pantai nggak dapat, nggak ada jalannya. Bisa. 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 Mau. Cuman jauh. Kita sama-sama jauh sih. Jadi, ini parahnya yang mana gitu. Loh. Terus. Ya itu lagi. Apanya tuh? Yang lupa. Oh iya. Ini apa jalan? Mana? Bukan ya? Ke bawah. Bukan mau. Turun ke sungai ini. Dulu kan kayak pakai sepeda motor bisa masuk. Jalan kaki bisa masuk gitu. Siapa enggak bareng sama yang mandi-mandi tadi itu? Ya. Lain server mari tadi. Hah? Server. Ayo lain server ya. Oh beda server ya? Lain server. Maksudnya dia enggak ke situ juga? Juga. Dulu nih ada jalan sana sini. Tapi yang mana sudah enggak Pak, sudah tutup jalannya. Orang center apa? Iya orang. Ada center mungkin.
kunang-kunang mungkin. Tanya coba. Matanya putih tadi. Malah. Tentang parang ini. Bawas kan gila. Boleh kocok-kocok dah ya. Apa? Cocok ke sana. Iya, Ini soalnya sama Mas Andoko ya, separang itu. jalannya yang Masih jauh tak? Enggak. Enggak pernah. Kapan dia pindah? Enggak tahu aku ya. 5 tahun yang lalu. Dia kasih tempat kita, kasih tempat rumah. Betul. Paling nggak mau pindah. Betul di sana. Masih rumah. Aku enggak. Wah, aku biar. Oh, kali itu Budi. Telureng. Wah, terus Gapura. Taman Islam itu terus. Para gempol. Ya. Oh, ramai pakai itu pakai ini. Anu utara nih. Masih. Bisa. Oh. Jawa terus. Ya, tahu. Oh, di bawah orang hutan. Tinggal lewatannya mari kita. Buk gitu. Hutan itu ada tulisan nih. Oh, ini betul ya. Oke, penutup niku. Oke, tengkuk ini kan penutup ya. Coba tinggal dulu. Betul makan salah nih malu. Terus nonton tim berito, tim sumber niko, kan penutup gitu, ring-ringannya. Nonton malih, berito, biji. Karena sekian terlepas ini kan warna posko di CPA ini mana? Tutup nih. Iya, lah itu nih. Kan tembusannya kan pantai kan ini. Ini boten untuk sekitar kedudukan itu tinggi 2-13 tahun yang lalu. Wah, untuk petani itu. Tinggi manggon yang itu anjing itu di kalau wah gampang. Oh gampang. Kalau berarti kita pernah tahu sama gitu. Nah, lu nggak tetap bangunan tidak? Kan toko bangunan udah. Buatan. Aku lingkungannya sama bangunan. Pulau. Nah, lekor. Oh. Karena kita itu toko bangunan. Maka karongan itu. Masuk di anu itu. Dari
Kita apa namanya? Pelu lagi. Stop dulu ya. Panas. Iya, matiin dulu bang. Di tepi sudah ada kan? Marah. Jadi guys, kita jalan sendiri nih. Apa itu? Wih, bunga ya? Ini kita yang agak bersih tuh. Ini. Sama sendiri aja, sendiri aja. Sama aja. Ya itu ya, Ini dah. tidak bersih. Tahu pasarnya kucing? Nah, ini pasarnya kucing. Ini mah.
Kalau nggak jangan video dulu bang. Pantai Parangireng di Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, dikenal angker karena lokasinya yang terpencil, rimbun oleh vegetasi, dan berbatasan dengan hutan mistis yang diyakini sebagai kerajaan jin. Keangkerannya sering dikaitkan dengan suara-suara gaib, aura mistis yang kuat, dan mitos bahwa pengunjung harus menjaga etika agar tidak mengalami petaka. Berikut adalah detail keangkeran Pantai Parangireng dan sekitarnya. Pintu gerbang dunia gaib. Alas Purwo diyakini masyarakat sebagai tempat berkumpulnya makhluk halus dan pintu menuju dimensi lain. Tempat betapa mistis. Banyak pengunjung datang untuk mencari wangsit, petunjuk gaib, atau melakukan meditasi, terutama di goa-goa tersembunyi yang menambah nuansa mistis. Palsu penunggu. Terdapat cerita mistis mengenai sosok bernama Gayatri yang konon merupakan jin penunggu di area pintu masuk, sering menampakkan diri. Suara panggilan misterius. Ada mitos bahwa jika mendengar suara asing memanggil saat berada di area hutan pantai, tidak boleh menengok ke belakang agar tidak diambil oleh makhluk gaib. Etika yang harus dijaga. Keangkeran menuntut pengunjung untuk tidak membuang sampah sembarangan, tidak mengambil apapun, dan menjaga kesopanan, atau dipercaya akan mendapat kesialan. Suasana terpencil. Pantai ini memiliki pemandangan yang unik dengan tebing karang dan hamparan batu, memberikan kesan magis yang sulit, namun menakutkan bagi sebagian orang. Alas Purwo di Banyuwangi, Jawa Timur, terkenal sebagai salah satu hutan paling angker di Pulau Jawa. Sering disebut sebagai kerajaan jin dan tempat berkumpulnya makhluk halus. Hutan tertua ini menyimpan berbagai misteri, mulai dari gua istana yang digunakan untuk bersemedi, mitos pengunjung yang hilang, hingga suara gaib yang sering memanggil nama pengunjung. Berikut adalah beberapa hal yang membuat Alas Purwo dianggap angker. Kerajaan makhluk halus diyakini sebagai pusat atau kerajaan gaib terbesar di Pulau Jawa, di mana makhluk tak kasat mata diyakini mendiami area hutan yang rapat, tempat pesugihan dan ritual. Banyak orang datang untuk bersemedi mencari kekayaan, pesugihan, atau kesaktian, menjadikannya tempat dengan energi mistis yang kuat. Goa Istana, salah satu lokasi paling angker yang diyakini dijaga oleh jin, dan konon sering dikunjungi oleh sosok tak kasat mata, seperti Nyi Roro Kidul, atau digunakan untuk pertapaan para raja. Panggilan misterius. Terdapat cerita turun-temurun bahwa jika mendengar suara memanggil, pengunjung tidak boleh menoleh atau menjawab agar tidak diculik makhluk gaib. Situs kawitan. Lokasi pura purbakala yang dianggap keramat dan sering dijadikan tempat meditasi. Sosok penunggu. Penampakan seperti Putri Gayatri di pintu masuk atau makhluk gaib lainnya sering dilaporkan oleh pengunjung atau warga setempat. Meskipun terkenal dengan sisi angkernya, Alas Purwo juga menawarkan keindahan alam seperti pantai dan hutan tropis. Pengunjung disarankan untuk selalu menjaga kesopanan dan menaati peraturan adat setempat. Di antara hening malam, namamu terukir
sebagai takdir. Kau hadir dalam mimpi, di setiap denyut nadi, namun lenyap saat fajar. Tak pernah bisa ku mati. Jarak membentang jembatan waktu yang lalu, kenangan berbisik, rindu semakin mengendap. Aku mengagumi dari balik tirai sunyi, mencintai bayangmu di ruang hati yang sepi. Kau adalah bintang jauh, bercahaya namun tak tergapai. Sebuah rasa yang hidup namun tak pernah menjadi nyata. Ada di kalbu namun tiada di genggaman. Cinta yang membisu antara ada dan tiada. Karma adalah konsep filosofis dari India kuno, terutama dalam agama Hindu dan Buddha, yang berarti tindakan atau perbuatan dan merujuk pada hukum sebab akibat universal. Bahwa setiap perbuatan baik atau buruk akan mendatangkan konsekuensi atau buah yang setimpal di masa kini atau masa depan, menciptakan siklus kelahiran kembali. Sederhananya, apa yang Anda tabur, itu yang akan Anda tuai, yang mencakup tindakan, pikiran, ucapan, dan jasmani. Poin-poin kunci tentang karma, hukum sebab akibat setiap tindakan. Poin-poin kunci tentang karma, Hukum sebab akibat setiap tindakan. memiliki akibat. Asal muasal berasal dari India, dipraktikkan dalam Hinduisme, Jasihisme, dan Sikhisme. Tiga saluran Terjadi melalui pikiran, ucapan, dan tindakan fisik. Jenis-jenis ada karma baik, kusala karma yang membawa kebahagiaan, dan karma buruk yang membawa penderitaan. Siklus kehidupan membentuk reinkarnasi atau samsara, siklus kelahiran kembali yang terus berlanjut hingga mencapai pembebasan. tanggung jawab pribadi.
mengajarkan bahwa manusia adalah pencipta kehidupannya sendiri melalui pilihan-pilihan yang dibuatnya. Dalam konteks modern, konsep ini sering dipahami sebagai prinsip tanggung jawab pribadi, kesadaran atas tindakan dan pemahaman bahwa perbuatan baik akan menghasilkan kebaikan dan sebaliknya. Perspektif agama tak yang ditabur itu yang dituai, tetapi seringkali dipandang berbeda karena fokus pada penghakiman terakhir. Tanggung jawab memiliki akibat. Sidamong wilahen baso kilangge Jangan selalu menyalahkan orang lain ketika dirimu ada masalah dan cobaan. Jangan selalu memvonis orang lain ketika usahamu hancur, asmaramu kurang baik dan hidupmu bingung entah mau kemana. Tapi semua itu kembalikan kepada diri sendiri yang sejati, karena semua itu kamu tidak pernah mengkaji bahwasannya. Semua itu adalah karmamu sendiri, Karma dari nenek moyangmu juga yang menuruti dirimu, yang menjadi belenggu dalam hidupmu sekarang. Maka lebur semua itu dengan ruatan pelebur karma. Ruatan pelebur karma itu adalah ritualisasi spiritual yang murnikan dan mensucikan, dan pelebur hal menjadi karma tersebut biar kita berkendala dalam kehidupan ketika menjalani kehidupan sampai akhir.
Cucu durhaka yang tak berterima kasih, dengan Simba Cangga dan nenek moyangmu bahkan kabuyutanmu. Ibu bumi bapo angkorso, kakang kawadi ari-ari, pusar getilana sejatiku, memayu hayuning bawana, lan sekaring bawana langgeng lebur berdining panggar studi, satu ku hayu hayu hayu. Ya 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 ya. Hi 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 hi. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Budaya adalah ajaran yang aku anut, spiritual perjalanan suci yang aku jalankan. Mistik selalu meliputi hidupku, misteri selalu ingin ku ungkap. Nusantara adalah ibu pertiwiku, Gemah Ripah Lok Jinawi alamku. Setiku melihat tradisi sekarang datang dari luar, bukan dari dalam negeriku. Menjadi kebiasaan bangsa asli Nusantara, tetapi kita tidak giau. Kami akan tetap akan membalukan yang sudah dirampas dan terjajah. Karena kami adalah pejuang.
Segala mengerti dan tahu ajaran dari leluhur bangsa lain, tapi kamu tidak mengerti dan tahu ajaran leluhurmu sendiri. Kamu anak kukcu durhaka yang tak berterima kasih dengan simbah kanja dan nenek moyangmu bahkan kabuyutanmu. Lebur tining panggas tuti satu hayu